Ya, Shalom Aleichem Besem Hamasya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel GR. Pada siang hari ini saya ingin membagikan satu topik yang memang menjadi pro dan kontra, ya, tentang pembahasan namanya wudhu atau penahiran. Banyak orang-orang non-Kristen yang mengatakan bahwa baptisan adalah wudhu. Ya, bagi saya itu salah besar. Kita coba pelajari telaah dengan Alkitab, sudut pandang daripada kekristenan. Jadi, kalau seseorang masuk dalam belajar mengambil kutipan-kutipan daripada Alkitab, kita coba masuk, kita melihat tentang pesatnya, sejarahnya, apolitiknya, sehingga kita dapat memahami sebenarnya apa makna isi Alkitab dan apa sebenarnya daripada perintah-perintah di dalam Alkitab ini. Ya, saya akan bagikan tentang satu yang namanya penahiran. Di dalam gereja ortodok, ya, itu ada yang namanya penahiran. Ya, sembahyang diawali dengan penahiran, yaitu pembasuhan oleh air, dilandaskan oleh apa yang dilakukan oleh para imam terdahulu dalam kitab Tanakh. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Imamat rajani artinya kita melihat tentang apa yang dilakukan para imam-imam di dalam kitab Tanakh terdahulu. Ya, bangsa yang kudus, umat yang kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan dengan terangnya yang ajaib. Ya. Jadi, kita bersudut pandang dengan imamat rajani. Bagaimana cara imamat rajani? Maka masuklah mereka ke dalam bait Allah. Bagaimana tata caranya? Ya. Kita lihat, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat 19 sampai 21 dikatakan, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kakinya mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kakinya. Harus membasuh tangan dan kakinya. Begitu juga dalam gereja ortodok sampai saat ini juga melakukan itu. Sebelum ia masuk dalam liturgi ibadah sembahyang di hari Minggu, ya, hari kemenangan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita, ya harus membasuh tangan, membersihkan diri, membasuh tangan dengan air. Begitu juga Musa dan Harun juga membasuh tangan dan kakinya dengan air, ya. Itu Keluaran pasal yang ke-40 ayat 31 sampai 32. Bisa saudara lihat. Ya. Upacara penahiran atau penyucian atau pembasuhan ini dilakukan dalam perjanjian baru juga. Sebagaimana yang dilakukan juga dengan Rasul Paulus, juga bukan dilakukan oleh para nabi di dalam kitab Tanakh saja, tetapi Rasul Paulus juga melakukan tentang hal itu. Ya. Banyak orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus yang mengatakan kekristenan itu buatan Rasul Paulus. Kita lihat buktinya bahwa Rasul Paulus juga melakukan tradisi-tradisi para nabi di zaman kitab Tanakh dengan cara ibadah yang sama. Ya, ya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-26. Dikatakan, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, membawa orang-orang itu. Artinya orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus. Dan ia mentahirkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Lalu masuklah ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi pentahiran, penyucian, membasuh tangan, ya, mencuci muka, kaki dan telinga. Ya, itu sebabnya juga apa yang kita basuhkan dalam Mazmur, ya, juga dituliskan. Kita lihat Mazmur pasal 26. Mazmur pasal 26 ayat yang ke-6.
Dikatakan Mazmur pasal 26 ayat yang ke-6, aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Inilah doa di ortodok kalau ingin membasuh, aku membasuh tanganku untuk memasuk dalam mezbahmu. Ya. Lalu yang ketujuh, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ya, jadi pada saat membasuhkan tangan, inilah doanya. Dan kita juga mengatakan, Tuhan, aku sangat cinta pada rumah kediamanmu. Jadi kita selalu rindu masuk ke dalam bait Allah, ya, dan tempat kemuliaanmu untuk bersemayam. Ya, jangan mencabut nyawaku bersama-sama dengan orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang yang penumpah darah, yang pada tangannya melekatkan perbuatan mesum dan tangannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berjalan di tanah yang rata. Aku memuji Tuhan dalam jemaah. Artinya pada saat kita membasuh tangan, kaki juga mengatakan kakiku berjalan dalam perjalanan yang baik. Jangan biarkan masuk ke dalam hal-hal yang kejahatan. Itulah sebelum kita masuk gereja ortodok untuk melakukan penahiran, sehingga kita menyiapkan diri untuk kita bertemu dengan Allah. Kita berteosis dengan Kristus dengan cara apa? Dengan cara kita yang namanya sakramen, ya. Sakramen-sakramen yang dilakukan dalam tempat peribadatan, ya. Sebenarnya ya penahiran inilah yang sebenarnya saat ini ya dipakai yang disebut dengan wudhu, ya. Dahulu sudah dipakai tahun 33, ya. Para rasul sudah melakukan ini. Setelah itu Islam baru lahir tahun 700-an. Sehingga ya kita tahu ya penahiran ya dilakukan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja saat ini, dan saat ini juga dilakukan oleh gereja-gereja ortodok, ya. Jadi ya saya katakan, berhenti mengatakan bahwa Yesus itu Islam. Ya, sebenarnya kekristenan sudah melakukan ini di tahun 33 Masehi, ya. Kiranya ini yang saya bagikan, kiranya dapat memberkati kita semua, ya, dan saudara bisa diberkati oleh pengajaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.